Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dicekik Iblis Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua, dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman yang dialami oleh seorang praktisi yang pernah gagal menangani pasiennya, yang berimbas kepada dirinya sendiri. Sebut saja namanya adalah Mbah Sabto. Mbah Sabto pernah menangani pasien yang penyakitnya terbilang sangat aneh. Sebut saja nama pasiennya adalah Abdul. Abdul waktu itu datang kepada Mbah Sabto dengan keluarganya. Keluarganya menceritakan tentang kehidupan Abdul, mulai dari dia yang pernah bekerja di salah satu toko material, yang menurut desas-desus kabar, si pemilik toko material itu memiliki pesugihan. Dan berdasarkan apa yang dialami Abdul ini, sepertinya ia diincar oleh sesembahan majikannya yang nantinya akan dijadikan tumbal pesugihan dari pemilik toko material itu. Sebelumnya Abdul setiap harinya ia selalu mengamuk di rumah. Kelakuannya seperti orang yang sudah hilang akal, selalu ngamuk-ngamuk, selalu memecahkan barang yang ada di sekitarnya, yang membuat orang tuanya beserta anggota keluarganya bingung menangani perilaku si Abdul. Karena sakit yang diderita oleh Abdul secara tiba-tiba, saat dirinya sedang mengamuk, ia sering mengatakan satu nama, yaitu Pak Joko, pemilik toko material. Dengan kemarahannya, mengusir semua orang yang ada di sekelilingnya dengan kalimat yang membuat keluarganya ini keheranan. Suatu ketika, saat Abdul berada di rumah, ia tidak dijaga oleh salah satu keluarganya, yang saat itu Abdul berada di dalam kamar dengan pintu yang terbuka. Tidak ada satu orang pun yang menjaganya. Di dalam kamarnya, Abdul mencekik lehernya sendiri sampai wajahnya menjadi pucat pasi dengan lidah yang keluar. Namun beruntungnya orang tuanya pada saat itu tidak sengaja lewat depan kamar yang ditempati oleh Abdul. Melihat Abdul yang mencekik lehernya sendiri, orang tua Abdul berusaha untuk melepaskan tangan itu dengan berteriak-teriak meminta tolong, yang membuat kakaknya dan seluruh keluarganya terbangun dari tidurnya. Karena waktu itu jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Semua anggota keluarganya berusaha melepaskan tangan Abdul dengan keadaan Abdul yang sudah sangat pucat. Hampir 3 jam lamanya, sampai hampir subuh, akhirnya tangan itu bisa terlepas. Semenjak kejadian itu, orang tuanya si Abdul selalu saja meninggalkan salah satu orang untuk menjaga si Abdul, karena khawatir kalau Abdul ini tiba-tiba akan bunuh diri. Namun di sini ada satu hal yang membuat orang tuanya merasa aneh. Ketika tangan Abdul yang berusaha untuk dilepaskan dari lehernya, seakan-akan Abdul ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga tangan itu sulit untuk dilepaskan. Bahkan bukan seperti si Abdul yang dikenal oleh orang tuanya. Setelah kejadian itu pula, Abdul dibawa kepada Mbah Sabto. Karena usaha untuk menyembuhkan Abdul sudah beberapa praktisi, dengan hasilnya masih tidak terlihat, bahkan jauh lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Mbah Sabto yang pertama kali berhadapan dengan Abdul
Mbah Sabto menanyakan kepada Abdul, ia bekerja di mana? Lalu dijawab oleh Abdul, seperti orang normal pada umumnya. Orang tuanya yang melihat interaksi antara Mbah Sabto dengan Abdul sempat kebingungan. Sebenarnya kenapa dengan si Abdul? Abdul sendiri sudah tidak lagi berangkat kerja di tempatnya Pak Joko. Keadaan Abdul yang semakin parah, makan pun harus disuapi oleh keluarganya. Sampai akhirnya dibawa ke tempat Mbah Sabto. Dengan kekuatan Mbah Sabto yang dibantu oleh para jin yang memang sudah ditaklukkan oleh Mbah Sabto, beliau berusaha untuk menyingkirkan apa yang sudah mempengaruhi si Abdul. Namun tidak ada kejadian yang aneh. Sekarang anak bapak tidak apa-apa. Silahkan bawa pulang. Nanti kalau misalkan ada kejadian yang aneh, bapak bisa hubungi saya atau bisa datang langsung. Nanti saya akan bantu. Namun setelah pulang, sesampainya di rumah, Abdul berubah lagi menjadi Abdul yang tidak dikenal oleh orang tuanya. Orang tuanya yang waktu itu sedang duduk santai di ruang tamu. Tiba-tiba Abdul datang dari belakang dan mencekam orang tuanya. Orang tuanya yang mendapatkan serangan secara tiba-tiba terkejut dan berusaha melepaskan diri dari cengkraman si Abdul. Dengan kekuatan Abdul yang luar biasa, bahkan butuh satu keluarga untuk melepaskan cengkraman itu. Setelah terlepas, orang tuanya Abdul langsung mengambil kesempatan itu untuk berlari menuju ke rumah Mbah Sabto. Kebetulan rumah Abdul dengan Mbah Sabto hanya butuh waktu 5 menit saja. Mbah Sabto yang saat itu ada di teras depan rumahnya melihat orang tuanya Abdul yang datang dengan berteriak meminta tolong, dan lalu Abdul yang mengejar orang tuanya dari belakang. Keluarganya saling berusaha mengejar satu sama lain sampai ke tempat Mbah Sabto. Abdul kini berhadapan langsung dengan Mbah Sabto. Mbah Sabto sudah tahu kalau yang ada di dalam tubuh Abdul adalah sosok yang mempengaruhi jiwanya, sosok siluman yang tidak bisa dileburkan. Jika dihanyutkan pun bisa bangkit kembali. Dan hasil dari komunikasi Mbah Sabto dengan siluman itu mengatakan Abdul itu sudah menjadi target untuk dijadikan tumbal majikannya. Mbah Sabto pun kemudian menyuruh siluman itu untuk keluar, bahkan menantang siluman tersebut. Namun siluman yang ditantang oleh Mbah Sabto seketika langsung bereaksi. Tubuh Abdul menghantam siapa saja yang ada di sekelilingnya, termasuk dengan Mbah Sabto, orang tua Abdul, dan semua orang yang ada di sekelilingnya. Kini pertarungan itu membuat lingkungan rumah Mbah Sabto menjadi sangat ramai karena kejadian itu di tengah-tengah hari. Sesosok siluman yang ada di dalam tubuh Abdul benar-benar mengamuk, tidak terima kalau dirinya ditantang. Kekuatan iblis yang sangat kuat membuat Mbah Sabto mengalami cedera sampai dirinya muntah darah akibat serangan dari siluman yang ada di dalam tubuh Abdul. Dengan kondisi Mbah Sabto yang mulutnya berdarah, ada salah satu sesepuh, yaitu seorang kiai yang kebetulan melihat pertarungan itu. Sementara Abdul yang masih terus menyerang dengan kekuatan iblisnya, ia terus menghantam, yang membuat Mbah Sabto sampai jungkir balik, sampai Mbah Sabto muntah darah berulang kali. Sesepuh yang melihat pertarungan tersebut membantu dengan bacaan doanya, dan tidak butuh waktu yang lama.
tiba-tiba tangan Abdul mengempaskan Mbah Sabto dengan kencang dan meninggalkan pertarungan itu. Mbah Sabto yang jatuh tersungkur bangun dengan dibantu oleh Pak Kiai. Tapi Mbah Sabto yang memang seorang praktisi yang terkenal dukun di wilayahnya, dia gengsi untuk menerima uluran tangan dari sesepuh itu. Mbah Sabto yang sudah dipermalukan di depan umum oleh sesosok yang ada di dalam tubuh Abdul. Mbah Sabto kemudian mencoba untuk bangun sendiri tanpa bantuan orang lain, walaupun kenyataannya dia tidak bisa terbangun, yang akhirnya dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah kejadian itu, dengan kekuatan dan juga demi harga dirinya, Mbah Sabto berusaha mengobati dirinya sendiri dan mencari tahu kebenaran informasi siapakah sebenarnya siluman yang ada di dalam tubuh si Abdul. Beliau tidak terima atas perlakuan tersebut sampai dirinya mengeluarkan darah. Dan dengan kekuatan ilmu hitamnya yang jumlahnya sangat banyak, jin dan iblis yang dimiliki oleh Mbah Sabto kemudian dikirimkan untuk menyerang siluman atau iblis yang ada di dalam tubuh Abdul. Saat itu Abdul ada di dalam rumah bersama orang tuanya dan juga seluruh keluarganya. Suasana rumah di tempat Abdul menjadi sangat gaduh, beserta datangnya angin yang kencang membuat benda-benda berjatuhan. Angin yang berhembus dengan kencang bukanlah angin biasa, tapi angin dengan hawa panas. Abdul yang dijaga oleh kakaknya tiba-tiba mengempaskan kakaknya sampai kakaknya terlempar ke tembok. Wajah Abdul yang tiba-tiba berubah menjadi sangar dengan menggerakkan tangannya seakan-akan sedang berkelahi, yang disaksikan oleh kakak dan juga seluruh keluarganya, sampai menimbulkan suara dentuman yang sangat keras. Dan ternyata suara itu berasal dari jin dan juga demit yang dikirimkan oleh Mbah Sabto. Kejadian tersebut ternyata berimbas kepada Mbah Sabto dan tidak sama sekali berdampak kepada Abdul. Abdul masih bisa bertahan, dan keadaan suasana yang tadinya berhembus angin dengan kencang tiba-tiba berhenti dengan sendirinya, serta wajah Abdul seketika berubah menjadi Abdul yang keluarganya sangat mengenalinya. Sementara Mbah Sabto fisiknya melemah. Mbah Sabto kalah lagi. Jin-jin perewangannya Mbah Sabto, ia pun tidak kembali kepada Mbah Sabto. Dengan kekuatan, dengan mantra-mantra yang dibacakan oleh Mbah Sabto, bermaksud untuk mendatangkan para jin dan juga iblis yang memang sudah menjadi perewangannya Mbah Sabto. Namun tidak ada satupun yang kembali. Singkat ceritanya, di pagi harinya, tiba-tiba mata Mbah Sabto seperti ada gumpalan darah dan sangat berat sekali. Matanya terasa sakit. Untuk memejamkan matanya saja, itu sangat susah. Dengan kekuatan yang diyakini bisa menyembuhkan, Mbah Sabto mencari tahu asal-muasal penyebab matanya ada gumpalan darah. Dan dari hasil komunikasi itu, ternyata ada serangan balik yang dikirimkan oleh pemilik sosok iblis itu, yang membuat matanya menjadi ada gumpalan darah yang susah untuk dipecahkan. Dan itu berlangsung sampai beberapa hari, yang membuat matanya semakin membesar, semakin membengkak, sampai Mbah Sabto sangat kesusahan dalam beraktivitas. Kini hampir 5 hari tubuh Mbah Sabto tiba-tiba seperti orang yang lumpuh. Awalnya kaki kanannya tiba-tiba sulit untuk digerakkan, dan lalu kaki kirinya
juga mati rasa. Mbah Sabto sudah seperti orang yang lumpuh. Keadaan yang seperti itu membuat Mbah Sabto merasa putus asa. Karena untuk apa dia hidup kalau kedua kakinya sudah tidak bisa digerakkan? Dari hasil komunikasi, ternyata yang membuat Mbah Sabto seperti ini adalah sesosok siluman yang ada di dalam tubuh Abdul. Dan itu justru mengancam Mbah Sabto untuk dijadikan tumbalnya. Karena kekuatan yang ada di dalam tubuh Abdul melebihi kekuatan dari Mbah Sabto yang ternyata berdampak kepada dirinya sendiri. Kedua kakinya yang sudah tidak bisa digerakkan, sementara bola matanya semakin membesar dengan gumpalan darah. Kini di hari ke-6 yang dirasakan oleh Mbah Sabto, kedua tangannya juga seperti lumpuh, tidak bisa digerakkan. Hanya teriakan mulut yang bisa digunakan untuk meminta tolong. Tapi rasa gengsinya yang tinggi, karena Mbah Sabto yang diyakini oleh warga sekitar, yang sudah dipercaya oleh lingkungan desa, kalau Mbah Sabto dikenal dengan dukun sakti yang mampu untuk menetralisir dan juga mampu mengobati hal-hal gaib. Mbah Sabto sebenarnya ingin meminta tolong kepada sesepuh karena sudah merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Mbah Sabto sudah pasrah. Sepertinya ajal sudah akan menyebutnya. Mbah Sabto sudah pasrah karena jin dan juga perewangannya semuanya menghilang akibat dikalahkan siluman yang ada di dalam tubuh Abdul. Mbah Sabto benar-benar sudah pasrah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mulut yang bisa digerakkan. Sampai di hari ke-7, sosok siluman itu benar-benar datang langsung ke tempat Mbah Sabto. Mbah Sabto yang sebagai seorang pelaku spiritual, sebagai seorang dukun, Mbah Sabto tahu kalau sosok siluman tersebut akan datang. Namun dengan keadaan yang memang sudah tidak bisa apa-apa, hanya mulut yang bisa mengeluarkan kata-kata. Ketika melihat sosok siluman tersebut, Mbah Sabto mengingat kalau ternyata di balik apa yang dia pelajari selama puluhan tahun itu tidak ada gunanya. Dia merasakan semuanya seperti sia-sia. Kekuatan perewangan demit yang selama ini ada di dekatnya semuanya menghilang. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya sudah menghilang, termasuk kodam-kodam atau jin yang menunggu di pusaka-pusaka. Semuanya telah sirna. Semuanya hilang, tidak tersisa. Mbah Sabto saat itu sudah pasrah dengan keadaan tubuh yang sudah tidak bisa digerakkan lagi. Namun dia masih mengingat satu kata, tanpa ragu, tanpa bimbang. Saat iblis atau sosok siluman yang ingin menjadikan Mbah Sabto ini tumbal, Mbah Sabto telah pasrah. Mbah Sabto menyebutkan nama Allah 4 kali. Di saat dia mengucapkan kalimat Allah, seketika itu juga sesosok siluman yang ingin mencekiknya kemudian terpental jauh. Dengan kedua tangannya dan juga kedua kakinya, dan dengan perginya sosok itu, kedua tangannya dan juga kedua kaki Mbah Sabto berangsur-angsur membaik, yang membuat Mbah Sabto mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. Matanya yang hampir keluar dengan gumpalan darah kini berangsur-angsur mulai membaik. Semakin banyak kalimat Allah yang diucapkan oleh Mbah Sabto membuat keadaan pulih kembali.
Sementara sesosok siluman yang sudah terpental seperti kepanasan. Kini Mbah Sabto telah sadar. Ternyata di balik kekuatan, di balik tirakat yang bertahun-tahun dia tekuni, dia kuasai, semuanya menghilang, dan hanya ada satu nama, yaitu lafal Allah. Disitulah masa pemulihan yang tiada bandingnya kekuatan Sang Pencipta daripada kekuatan jin atau iblis yang pernah ditaklukkan olehnya. Sementara siluman yang hampir membunuh dirinya kini tidak sanggup melawan ketika Mbah Sabto mengucapkan lafal Allah. Singkat ceritanya, setelah kejadian itu, Mbah Sabto sudah dalam keadaan membaik. Di dalam hati dan pikirannya Mbah Sabto ingin melakukan tobat, ingin melepaskan semua apa yang dia pelajari selama bertahun-tahun, yang ternyata sama sekali tidak ada manfaatnya. Mbah Sabto kini merenung tentang semua apa yang sudah dia lakukan. Di waktu sore harinya, saat sedang duduk santai di depan rumahnya, sesepuh itu lewat di depan rumah Mbah Sabto. "Permisi, Mbah," kata sesepuh itu. "Monggo," jawaban itu yang keluar dari mulut Mbah Sabto. Lalu sesepuh yang seorang kiai yang mendengar kalimat yang diucapkan oleh Mbah Sabto menolehkan wajahnya kembali, karena ia tidak pernah mendengar kalimat itu terucap dari seorang Mbah Sabto. Melihat keadaan Mbah Sabto yang hanya duduk di teras, sesepuh itu mencoba untuk datang menghampiri Mbah Sabto. "Permisi, Mbah. Bagaimana kabarnya? Apakah sampean sehat?" Mbah Sabto yang mendengar tutur dari sesepuh tersebut, tanpa banyak kata, Mbah Sabto langsung mengungkapkan apa yang baru saja dialaminya. "Saya kemarin hampir saja mati karena sesosok siluman yang sudah hampir mencekik saya. Dalam keadaan tersebut, saya hanya bisa mengingat satu nama, yaitu lafal Allah. Karena seluruh jin dan iblis yang saya punya, mereka semua sudah keluar meninggalkan saya. Saya tidak bisa apa-apa. Hanya lafal Allah yang bisa saya ucapkan." Sesepuh yang mendengar cerita dari Mbah Sabto kemudian memotongnya. "Apakah kamu sudah yakin bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala-galanya, kekuatan yang bisa melebihi kekuatan yang dimiliki oleh iblis?" Obrolan mereka berdua membuat Mbah Sabto tersadar, dan di saat itulah Mbah Sabto mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan salawat Nabi, dan diikuti dengan ayat-ayat yang lain, yang memang waktu itu Mbah Sabto seorang muslim, tapi muslimnya Mbah Sabto hanyalah muslim KTP, karena di dalam hati dan juga jiwanya, di dalam pikirannya, semuanya masih tergantung pada jin dan juga rewangan hasil dari tirakat selama berpuluh-puluh tahun. Semenjak itu Mbah Sabto mulai tersadar dan sudah tidak lagi menggunakan yang namanya jin atau iblis dan juga rewangan apapun. Dan tentang si Abdul yang diincar oleh majikannya yang akan menjadikan Abdul sebagai tumbalnya, sesepuh itu datang ke rumah orang tua Abdul yang memang kebetulan tidak jauh dari rumahnya. Waktu itu Mbah Sabto dan sang sesepuh datang menemui orang tuanya Abdul untuk melihat kondisi si Abdul. Mereka berdua langsung disuruh untuk masuk untuk melihat kondisi si Abdul yang memang dikunci di dalam kamarnya. Sesepuh yang melihat kondisi si Abdul
yang memang sudah dalam keadaan yang benar-benar memprihatinkan. Tubuh Abdul memang sudah diincar, dan hari itu mungkin saja hari terakhir bagi Abdul yang akan menjadi tumbal bagi majikannya. Namun beruntungnya Abdul waktu itu, karena kedatangan sesepuh untuk menolong si Abdul dari jeratan pesugihan yang dilakukan oleh majikan si Abdul. Di lain tempat, saat Abdul terbebas dari cengkraman siluman majikannya dan ternyata berdampak kepada Pak Joko sendiri, tidak berselang lama, justru pemilik iblis itu yang telah meninggal dunia. Dan itu nyata apa yang dilakukan oleh sesepuh dengan Mbah Sabto untuk menangani si Abdul yang memang sudah menjadi target tumbal. Sosok siluman yang bersarang di tubuhnya Abdul kini dikembalikan kepada pemiliknya dan berdampak pada sang pemilik. Pak Joko ditemukan bunuh diri dengan cara mencekik lehernya sendiri sampai kedua matanya hampir keluar. Lidahnya pun menjulur ke depan. Warga desa sekitar berpikir kalau siluman sesembahannya Pak Joko marah dan murka akibat target yaitu si Abdul gagal tidak bisa diserahkan menjadi tumbal pesugihannya yang akhirnya berdampak kepada Pak Joko sendiri. Kembali lagi yang namanya iblis, tidak ada yang namanya toleransi. Kalau sudah waktunya tumbal itu harus diserahkan, siapapun pasti akan menjadi target daripada perjanjian terhadap sesembahannya sendiri. Kegagalan Pak Joko yang ingin menumbalkan si Abdul dan juga Mbah Sabto. Mbah Sabto menyadari apa yang dia pernah lakukan, apa yang pernah dia pelajari selama bertahun-tahun, yang mengandalkan kekuatan dari jin yang sudah ditaklukkannya. Dengan benda-benda yang dia miliki, tidak ada gunanya. Karena apapun yang dimiliki oleh Mbah Sabto, kekuatan yang dimiliki saat itu membuat dirinya hanya bisa pasrah karena mereka semuanya meninggalkan Mbah Sabto. Sampai Mbah Sabto tidak bisa berbuat apa-apa di dalam cengkraman iblis dan hanya bersandar dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya Mbah Sabto berubah menjadi orang yang lebih baik dan juga menjadi orang yang lebih bijaksana. Mbah Sabto kini selalu mengingat nama Allah. Semoga dari kisah ini bisa memberikan wawasan dan juga pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.